Haleluya, glory. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Haleluya, yang menyempurnakan kita, membasuh dosa-dosa kita, menyucikan segala kesalahan dan perbuatan kita. Haleluya, dan pelanggaran kita. Amin. Haleluya. Ialah yang membawa kita kepada seluruh jalan kebenarannya. Haleluya. Sebab roh adalah penghibur bagi kita dan kecaman untuk mengajar kita. Haleluya, mengajar dan memberikan makanan yang sempurna bagi kita. Itulah sebabnya kita adalah bilangan terakhir dan kecaman. Sebagai pengikut Kristus yang setia, gereja yang taat akan Tuhan. Sebab inilah firman yang sempurna. Sebab inilah pesan yang sempurna di akhir zaman. Bagi domba-domba Kristus yang akan dipanggil, yang sudah dipanggil untuk berkerumun dan menikmati rumput yang hijau atau daging yang segar, yang sedang berlumuran darah. Haleluya. Yang daging yang tidak bermalam, daging yang tidak ada baunya, daging yang tidak berulat, tetapi daging yang segar. Sebab kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Raja Wali dan kejaman yang bisa melampaui, dan tidak bisa dinyamai oleh burung-burung yang lain manapun. Melampaui dan melihat dari atas, dan bisa memandang dari atas beribu mil jauhnya. Haleluya, sampai ke bawah. Ketika ada makanan yang segar, maka dia turun langsung menerkam dan memakan daging tersebut. Haleluya, itulah sebabnya Tuhan memberikan mata yang tajam kepada kita. Bukan hanya sekedar melihat dunia ini, tetapi tujuan kita diutus oleh Tuhan, dibesarkan oleh Tuhan di muka bumi, hanya untuk melihat firman yang sempurna di akhir zaman, dan untuk melakukan kehendak Bapa kita. Itulah sebabnya kita terlahir di dunia ini sementara waktu. Karena kita tahu dunia ini bukanlah tempat kita. Karena kita dibesarkan di sini. Haleluya. Sementara waktu. Ini adalah padang belantara. Ini adalah padang gurun. Di mana ada di sini sakit penyakit. Ini adalah dunia sementara. Di sini ada keluhan. Di sini ada keinginan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita beranjak dari dunia ini, dunia yang sedang sekarat ini, haleluya, di mana segala jenis yang bernama makhluk, baik burung-burung, baik ikan, semua sama-sama mengerang, semua sama-sama sakit bersalin, haleluya. Tetapi kita tahu ketika Kristus penebus kaum kerabat kita, yang paling terdekat kepada kita, dia akan tampil dan hadir sebentar waktu lagi untuk menjemput kita, mempelai wanita yang setia. Haleluya. Itulah sebabnya kita memilih hanya satu jalan, kita memilih hanya satu pintu, dan kita masuk melalui pintu tersebut, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dialah pemimpin kita. Haleluya. Dialah penuntun kita. Dia yang selalu berada di sisi kita dan selalu menjaga kita siang dan malam. Haleluya, glory. Itulah sebabnya harus ada kepemimpinan. Harus ada seorang pemimpin. Haleluya. Seorang pemimpin adalah Yesus Kristus. Amin. Seorang pemimpin adalah Roh Kudus. Haleluya. Dialah pemimpin kita, yang setia. Karena dia adalah firman Tuhan yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Sebab dia sama. Haleluya. Kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itulah Yesus Kristus yang tidak berkesudahan. Sebab firman-Nya adalah tidak berkesudahan. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Kita membahas amanat tentang bahasan kita pada waktu yang indah ini adalah subjek atau judulnya adalah kepemimpinan atau seorang pemimpin.
seorang pemimpin untuk membawa kita kepada kehidupan kekal. Dari Markus 10 ayat 17 sampai 21 sampai 22. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ayat 19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 20, lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ayat 21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Haleluya, silakan duduk. Dan kita melihat di sini di Markus 10 ayat 17, ya, ketika pada Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya untuk memberitakan firman. Dan datanglah seorang pemuda ini. Ya, datanglah seorang pemuda. Ya, berlari mendapatkan dia dengan semangat dan bersukacita sekuat tenaganya untuk menjumpai Yesus Kristus. Dan dia langsung bertelut di hadapannya. Lalu ia bertanya, "Guru, apa yang baik? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Karena dia tahu, tanpa memiliki hidup yang kekal, takkan bisa seorang pun yang bisa masuk atau mewarisi kerajaan surga. Itu intinya. Haleluya, tidak ada yang lain. Itulah satu-satunya jalan keluar untuk mengikut Yesus, dan harus bertanya kepada Yesus dan apa yang harus dia katakan. Sebab dia tahu bahwa dia adalah seorang yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Dia orang yang pintar. Dia orang yang sangat religius. Dia adalah orang yang taat kepada orang tua. Haleluya. Dan seperti yang dikatakan Yesus tadi, semuanya sudah dia lakukan. Tetapi ada satu yang belum dia lakukan. Dia tidak menyadari dan dia tidak sangka bahwa ada satu lagi yang tidak dia lakukan. Haleluya. Disitulah dia tidak dapat mengerti. Disitulah dia tidak dapat memiliki pewahyuan. Jadi itulah sebabnya setiap orang yang mengerti firman Tuhan harus memiliki semuanya itu, supaya disempurnakan oleh Yesus Kristus. Tetapi kita lihat dia, ketika di masa mudanya, dia sudah melakukan semuanya itu. Tetapi ada satu yang dia tidak ketahui di dalam dirinya, yang tidak dapat dia baca, yang tidak dapat dia ketahui, yang tidak dapat diberitahukan oleh imam-imam kepadanya. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi yang bisa menunjukkan jalan itu
atau yang satu itu kepadanya. Selain daripada si pemimpin tersebut. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi kita lihat, ini adalah sebuah petunjuk bagi mempelai wanita dia kejam. Amin. Sebab kita tahu bahwa kita adalah domba. Kita adalah domba-domba. Jadi bagaimana seekor domba? Apakah seekor domba bisa menuntun dirinya sendiri? Tidak bisa. Sekalipun itu anaknya, sekalipun itu induknya, dia tidak bisa menuntun dirinya sendiri. Harus ada seorang pemimpin, harus ada seorang penuntun. Haleluya. Karena kita tahu bahwa domba-domba adalah yang berpikiran polos. Yang dimana pikirannya tidak bisa bercabang-cabang. Dia harus dituntun kepada penyembelihan. Kita mengingat, atau apakah kita pernah membaca bagaimana tentang perjalanan Nabi? Haleluya. Ketika dia ditempatkan di suatu penjagaan, di suatu tempat, dan ketika dia sudah sampai di pekerjaannya tersebut, dan dia mendengarkan anak domba yang sedang menangis, mencari mamanya, karena dia ditinggalkan oleh mamanya. Haleluya. Dia sesat di suatu tempat. Tetapi ketika dia mendengarkan, dia langsung mendapatkan domba tersebut. Dan dia melihat, dan dia berbelas kasihan kepada domba tersebut, kepada anak domba tersebut. Lalu dia menggendongnya atau membuat di dekapannya. Lalu dia melihat betapa polos si anak domba tersebut. Haleluya. Dia menangis. Nabi melihat bahwa domba tersebut menangis. Tetapi ketika dia ada di gendongan tangannya, ada di dekapannya, domba tersebut merasa nyaman, merasa terlindungi. Dia percaya bahwa manusia tersebut sedang menyelamatkan dia. Haleluya. Dia merasa tenang, dia merasa nyaman. Dia bersandar langsung di tangannya, di dekapannya. Dia sudah terasa terlindungi. Haleluya. Kenapa? Karena anak domba tersebut dia tidak tahu mau kemana dia pergi. Mau kemana dia untuk mendapatkan mamanya atau induknya. Hal yang sama juga, induknya pun seperti itu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan anaknya atau mencari anaknya yang hilang? Dia tidak tahu. Tetapi kenapa seorang nabi mendengarkan tangisan domba tersebut? Lalu dia pergi, lalu dia membawanya. Dia menolongnya. Dia membuat sebuah petunjuk jalan. Haleluya. Jadi kita adalah sebagai anak-anak domba dia kecaman. Apakah kita tahu jalan kalau tanpa ada seorang pemimpin untuk membawa kita kepada kekekalan? Kita tidak tahu sama sekali. Tetapi ketika roh adalah pemimpin, mempelai wanita, domba-dombanya dia kecaman. Dia mengutus seorang Eliezer. Dia adalah mengutus seorang nabi dia kecaman untuk menunjukkan segala sesuatu di hadapan kita, untuk supaya kita keluar, atau untuk supaya kita bisa keluar daripada kegelapan dari sistem-sistem dunia ini. Haleluya. Dan membawa kita kepada jalan yang benar. Kita tahu
Itu bukan kepribadiannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena sekolahnya, bukan keintelektualannya. Haleluya. Nabi adalah manusia yang rohani. Nabi adalah seorang Kristen. Karena Kristen namanya adalah berasal dari surga. Tidak berasal daripada dunia ini. Denominasi organisasi itu berasal dari dunia. Tetapi Kristen yang sejati itu berasal dari surga. Rohlah yang bekerja dan masuk ke dalam diri seorang nabi. Untuk supaya bisa dia mengucapkan apa yang mau dia ucapkan sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Haleluya. Berarti bukan perkataan seorang nabi. Tetapi rohlah yang masuk ke dalam nabi. Lalu nabilah seorang penyambung lidah. Haleluya. Dia hanya tinggal menyampaikan. Sama dengan penginjil, ya. Sama dengan diaken dan lain sebagainya. Hanya menyampaikan firman. Haleluya. Hanya menyampaikan pesan. Glory. Jadi itulah sebagai pekerjaan-pekerjaan domba. Harus dituntun. Dan harus ada seorang pemimpin. Itulah sebabnya Kristus tampil di dunia. Ya, di zaman dulu untuk memimpin anak-anaknya. Dan mencari orang yang setia, yang takut akan Tuhan. Haleluya. Sebab Kristus adalah sang mempelai pria laki-laki dan kita adalah mempelai wanita dan itu harus menyatu dan tidak akan bisa dipisahkan oleh siapapun. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa kita adalah domba-dombanya Allah. Haleluya. Itulah sebabnya setiap domba, setiap domba sedang berjalan-jalan dan memakan rumput sesuai dengan keinginannya. Sebab sudah ada di dalam pikirannya rumput apa yang harus dia makan. Dan sesuai dengan sifatnya. Di manakah dia hidup? Kenapa domba tersebut tidak mempunyai tanduk? Tidak mempunyai kekuatan? Haleluya. Itulah sebabnya dinamai bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Dia harus dituntun kepada tempat penyembelihan, ke Kalvari untuk disalibkan. Haleluya. Hal yang sama juga dengan mempelai wanita di akhir zaman. Jadi sesuai juga dengan perkembangan, ini adalah seorang pemimpin. Dan kita tahu ketika seorang bayi dan dilahirkan seorang ibu, dia diberikan makan dan diasuh dan dibesarkan seorang ibu. Dia diajar untuk hendak mau berjalan, tangannya dipegang, Haleluya. Ketika dia bisa mulai melangkah, dia sudah mulai mempunyai kekuatan. Setelah itu dibesarkan, dan diberikan kepada seorang guru untuk diajar. Artinya dia diberikan seorang guru dan dia sudah mulai menjadi anak sekolah. Kita lihat. Dan setelah itu dia sudah besar dan datang seorang ayah untuk mengajar dia bagaimana cara bekerja, bagaimana untuk melakukan bisnis dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan dengan baik. Tetapi ada yang satu yang belum dia temukan. Itu hanya sekedar pengajaran, diajar mau berjalan, diajar di sekolah. Diajari oleh ayahnya untuk bekerja dan lain sebagainya. Bagaimana usahanya supaya berkembang. Tetapi belum sampai ke ujungnya. Titik yang terakhir yang harus dilakukan.
sekalipun bisa juara di sekolah dan bahkan mendapatkan pekerjaan yang bagus, itu baik-baik saja. Tetapi ya, tanpa mendapatkan yang satu ini, yaitu kehidupan yang kekal, maka semuanya pekerjaan-pekerjaan akan sia-sia. Haleluya. Glory. Tetapi kita lihat, siapakah yang bisa menuntun kita kepada kehidupan yang kekal? Setelah dewasa, siapakah yang bisa menuntun kita kepada kehidupan yang kekal? Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita membahas bagaimana tentang perjalanan seorang yang bertanya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kita lihat, bukan karena, ya kita contohkan, bukan karena membuat seminar 5 malam, 6 malam, ya atau 10 hari, bahkan lebih, bukan itu. Itu adalah bagian daripada kesempurnaan. Bukan karena banyak jemaat, bukan karena pakaian, bukan karena bermewah-mewah, bukan karena namanya tercatat sebagai petugas di dalam gereja tersebut. Bukan itu. Haleluya. Bukan soal itu. Tetapi ya, satu jalan yang harus bisa ditempuh. Harus menempuh sebuah jalan, harus menyeberangi sungai Yordan. Dan harus juga sampai ke tanah perjanjian. Kita lihat bagaimana tentang Nuh. Dia hanya mengapung ya ketika air bah datang. Apakah itu cukup untuk membawa dia kepada kehidupan yang kekal? Haleluya. Tetapi Tuhan harus melakukan itu. Supaya dia melakukan tugas-tugas. Supaya dia juga sampai ke tanah perjanjian. Dan harus melampaui semuanya. Haleluya. Dan kita lihat juga orang Farisi dan Saduki. Bagian dari mereka banyak imam-imam, ya, pemberitaan tentang perjanjian lama atau hukum Taurat. Dia memberitakan firman. Tetapi kita lihat siapakah mereka yang sebenarnya. Haleluya. Dan kita lanjutkan. Haleluya. Dan kita lihat di kita kembali di Lukas dulu, Lukas 19 ayat 40. Kita lihat di sini. Seperti yang kita baca tadi di kitab Mazmur, di kitab Markus. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Ya. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Siapa yang dikatakan? Jika Kristus berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Haleluya.
Nanti saya akan jelaskan sedikit. Dan kita balik lagi ke Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus Kristus sangat mengasihi dia. Dan Yesus tahu bahwa dia sedang melakukan semuanya apa yang dikatakan oleh Yesus tadi. Aku sudah melakukannya, Guru, di waktu pada masa mudaku. Haleluya. Dia orang yang pintar, yang baik, taat kepada orang tua. Dia memiliki banyak uang. Dia memiliki banyak tabungan. Haleluya. Dan dia sudah melakukan semuanya itu, apa yang dikatakan oleh Yesus. Itulah sebabnya Yesus Kristus mengasihi dia. Haleluya. Yesus Kristus mengasihi supaya bisa dia keluar dan masuk kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Kenapa Yesus mengasihi dia sebenarnya? Supaya dia meninggalkan harta duniawi. Kalau Yesus tidak mengasihi, maka Yesus tidak akan mengatakan demikian. Karena dia lihat, wah, ini seorang laki-laki yang sedang melakukan yang baik. Dan kata lain, dia sudah mendapatkan nilai yang sangat baik. Dia adalah orang yang pintar, yang lugu, yang baik dan lain sebagainya. Dia adalah seorang penaat. Dia selalu sukses dalam pekerjaannya. Haleluya. Itulah sebabnya sudah dilakukan pekerjaan-pekerjaan, contohnya 90%. Hanya tinggal 10% lagi. Jadi betapa sayangnya. Ya, betapa sayangnya yang 80% terbuang. Yang 80% terbuang oleh karena kurang 10% lagi. Kita bayangkan. Contohnya, kita sudah berjalan sampai kita berjalan dari sini sampai ke Medan. Kita sudah berjalan, contohnya 3.000 km. Padahal supaya kita sampai kepada titik ya yang kita tempuh, yang harus kita tempuh adalah 10 km lagi. Haleluya. Padahal dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu titiknya tersebut. Dia tidak tahu apakah dia sudah melakukan atau tidak. Setahu dia sudah melakukannya. Dia sudah dianggap benar. Dia sendiri sudah menganggap dirinya benar. Haleluya. Tetapi masih ada yang kurang. Dan ketika tampil seorang penolong dan selalu mengasihi dia dan sangat mengasihi dia untuk supaya dia sampai kepada titik tersebut yang harus dia tempuh, yaitu 10 km lagi seperti yang saya katakan tadi. Juru selamat sedang datang untuk mengasihi dan menolong dia. Berjalanlah nak, tempuh jalan sampai ke titik tujuanmu, kepada kehidupan yang kekal. Saya berikan jalan. Berjalanlah 10 km lagi. Juallah hartamu supaya kamu memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Tetapi itulah yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Betapa sayangnya pekerjaan yang sedang dia lakukan semuanya tadi. Semuanya berakhir. Haleluya.
mempelai wanita sedang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Betapa baiknya. Haleluya. Bernyanyi, ya, menyembah Tuhan, berdoa, dan menghindari segala kenajisan, hal-hal yang duniawi. Ya, mempelai wanita dia kejaman yang setia. Tetapi ketika ya firman dia kejaman dibawakan oleh utusan seorang nabi kepada kita, kita mau menerima dan kita mau melanjutkan perjalanan kita sampai ke tujuan. Itulah pekerjaan mempelai wanita dia kejaman, yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang lain. Ketika satu aja tawaran, yaitu kamu harus dilahirkan kembali dan dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Disitulah kegagalan tersebut. Sehingga tidak sampai ke tanah perjanjian. Sehingga tidak sampai ke Yerusalem yang baru, yang kekal. Itulah kegagalan seorang laki-laki. Haleluya. Dan apakah kita tidak tahu dan kita tidak membaca dan kita sudah mengetahui yang jelas yang tertulis di kitab Matius 21-23. Dia mengatakan bahwa aku sudah menyembuhkan orang sakit di dalam namamu Tuhan. Mengusir setan di namamu juga. Dan melakukan mujizat di dalam namamu juga. Yesus menjawab, enyahlah dari hadapanku. Aku tidak pernah mengenalmu. Haleluya. Jadi, Kristus datang untuk mengasihi mempelai wanita, orang-orang percaya, ya, yang sudah dia tebus sebelum dasar dunia ada. Mereka harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri, sesuai dengan kehendak Kristus. Haleluya. Dan sebagaimana seperti pertumbuhan, ya, seorang bayi sampai dewasa, seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi kita tahu, ya, dia sudah sangat diajari, ya, dia adalah seorang yang sukses. Haleluya. Dan dia sudah diajar oleh seorang imam, ya, dan dia adalah seorang yang berbudaya baik. Haleluya. Dengan karakter yang baik, sifat yang baik, semuanya dia sudah dia lakukan. Tetapi kita lihat ketika Yesus memandangnya dan mengasihinya, ada sesuatu, ya, ada sesuatu tentang anak itu yang nyata. Benar. Sebab Alkitab mengatakan dia adalah seorang yang baik. Itulah sebabnya Yesus Kristus mengasihi dia. Haleluya. Yesus Kristus sangat mengasihi dia. Jadi dia adalah orang yang sudah luar biasa tentang anak muda tersebut. Glory. Dan kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi di Markus, ya. Di Markus 10 ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti." Dia sudah menuruti sejak masa mudaku. Lalu dijawab Yesus, ya, kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sudah 90% tadi dia sudah lakukan. Tetapi masih ada tinggal yang satu untuk menggagalkan dia sampai masuk kepada kehidupan yang kekal lewat kepemimpinan tersebut, lewat si pemimpin tersebut. Haleluya. Kenapa? Di Matius 15 ayat 9 berkata,
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dan Markus 7 ayat 7 juga mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi, seorang anak kecil dibesarkan, ya, diasuh dan diajak berjalan, ya, dan diserahkan kepada guru dan dia sekolah di sana. Dan setelah dewasa dia diajar untuk bertani atau belajar untuk bisnis dan ekonomi dan lain sebagainya. Haleluya. Itu baik-baik saja. Padahal kita lihat yang tadi sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis. Jangan ambil hak orang lain, jangan kau mengingini itu. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan berdusta dan lain sebagainya. Aku sudah lakukan guru semuanya. Wow, hore, aku sudah seorang pemenang. Dia bersuka cita. Lalu Yesus melihat dia. Karena Yesus mengasihi dia. Tujuan Yesus supaya dia selamat. Supaya jiwanya diselamatkan. Haleluya. Betapa Yesus mengasihi manusia yang ada di muka bumi. Dia adalah seorang jalan. Dia adalah sebuah pintu. Haleluya. Allah yang menjadi anak pengantara, ya, untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dia mengajar kita. Dia menunjukkan segala jalan yang benar bagi kita. Memberikan kekuatan, ya, segala sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan kehendaknya. Tetapi ya, betapa sedihnya seseorang tersebut tinggal dan tidak bisa lolos di babak yang terakhir ketika penalti tiba. Haleluya. Seperti ujian. Dia sudah berlatih ujian seperti untuk melamar seorang atau masuk ke melamar ke menjadi seorang, ya, atau ke jadi polisi atau tentara dan lain sebagainya. Dia sudah mendapatkan 90%. Dia sudah semangat. Ya. Dan orang tuanya juga meminjam uang ke sana kemari dan lain sebagainya. Orang tuanya sehingga orang tuanya tidak tahu lagi melihat jam. Sudah jam 7, sudah gelap masih bekerja. Masih jam 4 pagi sudah bangun supaya cepat bekerja untuk mencari uang memberikan kepada anaknya. Haleluya. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan 90%, tinggal hanya 10% lagi. Kita lihat, tinggal 10% lagi. Ada seorang, tolonglah. Seperti ini. Biar saya beritahukan kepadamu supaya dia lolos. Apakah kamu mau? Hanya butuh uang. Contohnya, ya, hanya butuh uang 30 juta lagi. Dia gagal untuk mencari uang yang 30 juta tersebut. Haleluya. Kenapa? Kita lihat. Semuanya sudah dijual. Ladangnya sudah dijual. Utangnya sudah banyak. Ya. Habis. Apalagi yang harus mau dia jual. Hanya tinggal satu. Itu hanya tinggal satu, yaitu rumahnya. Kalau rumahnya dijual, loloslah dia. Anaknya menjadi seorang tentara. Apakah anak tersebut bisa mengembalikan semuanya nanti uangnya? Begitu cepat sangat bisa. Haleluya. Bagaimana kalau seorang pemuda ini menjual hartanya semuanya? Apakah Tuhan bisa mengembalikan semuanya itu?
Jangankan 1 bulan, jangankan 2 minggu, 1 hari aja bisa bisa itu semuanya dikembalikan oleh Tuhan kepada dia. Haleluya. Dan juga dia sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Juallah semua hartamu. Tetapi dia menoleh dan dia membayarkan semua hartanya. Aku sudah bersungguh-sungguh berusaha untuk mencari dan mengumpulkan semua hartaku. Masa aku jual kepada orang-orang miskin? Berarti dengan kata lain, kasih tidak ada di dalam dirinya. Haleluya. Kasih terhadap siapa? Kasih terhadap Kristus. Haleluya. Kristus sudah mengasihi dia. Masa dia tidak mengasihi Kristus? Haleluya. Ketika Kristus berbicara mengatakan seperti itu kepadanya, pergilah dan pikullah salib. Haleluya. Pikullah salib. Jikalau aku menderita, engkau akan menderita. Jikalau aku mati, engkau akan mati. Jikalau aku disalibkan, engkau harus disalibkan. Jikalau aku bangkit dari antara orang mati, engkau pasti bangkit. Jikalau aku memiliki hidup kekal, hai pemuda, engkau pun juga harus memiliki kehidupan yang kekal. Haleluya. Tetapi ketika salib itu beban yang berat, pikullah salibmu, di sanalah dia gagal. Memikul beban yang berat. Oh, haleluya. Kita membayangkan, apakah kita seorang Kristen yang sejati, yang siap memikul salib Yesus Kristus? Dan kita melihat Rut, di mana Kristus mati, dia pun juga mati di sana. Haleluya. Dia mengatakan demikian kepada Naomi. Untuk supaya dia mendapatkan tuannya. Supaya dia mendapatkan Boaz. Haleluya. Harus memikul salib. Tetapi apa yang dikatakan tadi di Markus 7:7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bukan perintah Kristus. Kristus sudah mengasihi. Dia tidak mau mengasihi Kristus. Jadi ajaran siapa yang dia terima? Berarti bukan ajaran Tuhan, melainkan ajaran manusia. Itulah dia kembali sangat sedia. Gak mungkin aku menjual hartaku, gak masuk di akal. Gak mungkin aku bagi-bagikan kepada orang miskin, gak logika itu. Begitu capeknya aku mengumpulkan hartaku semuanya. Masa dia bilang aku bagi-bagikan? Kalau udah aku bagi-bagikan nanti, berarti aku gak makan lagi lah. Semua aku berikan. Mau makan apa lagi aku? Padahal aku sudah terkenal bahwa aku adalah seorang yang kaya, yang sudah diakui. Orang yang pintar, yang sudah diakui oleh orang-orang. Masa aku nanti menjadi orang yang miskin, sehingga saya nanti meminta-minta? Dia tidak yakin kepada Tuhan bahwa segala sesuatunya, apa yang diperlukan oleh manusia yang mengasihi Kristus, dia berikan semuanya. Bahkan sebelum diminta orang-orang percaya pun, Tuhan sudah menyediakannya kepada dia. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita minta, Tuhan sudah menyediakan. Sedangkan burung di udara dipelihara oleh Tuhan, tidak menabur. Haleluya. Dia hanya tinggal makan saja. Apalagi orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya tidak ada denominasi, tidak ada organisasi yang bisa memberikan kehidupan yang kekal kepada satu orang manusia manapun selain daripada Yesus Kristus.
Tidak bisa orang tua memberikan kehidupan yang kekal kepada anak. Tidak bisa seorang ayah, tidak bisa seorang guru, tidak bisa seorang pendeta, tidak bisa seorang paus dan lain sebagainya, siapapun orangnya yang ada di muka bumi. Tidak bisa memberikan kehidupan yang kekal kepada satu orang manusia selain daripada dia sendiri, yaitu seorang pemimpin, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Haleluya, glory. Berarti dialah yang harus kita taati. Sebab dia mengasihi kita. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah sebabnya kita harus mengasihi Kristus. Haleluya. 1 Tawarik 13 ayat 3. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak memindahkannya. Coba kita baca biar jelas, biar singkat ya. Dari Tawarik, mulai dari Tawarik 1. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Ayat 2. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang di sekeliling tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Ayat 3. Ayat 3. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak memindahkannya. Maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikeo di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab. Sedang Uja dan Ayo mendatangkan kereta itu, mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, cecara, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengiriman Kidom, maka Uja mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Apa yang terjadi kita lihat ayat 10. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uja. Lalu ia membunuh dia oleh karena Uja telah mengulurkan tangannya ke tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah membayar Uja, menyambar Uja. Demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uja sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. 14. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang Haleluya. dipunyainya. Haleluya. Dan kita lihat di sini, bagaimana dengan kehendak Kristus? Bagaimana dengan kehendak Allah? Dan tidak bisa, ya, tidak bisa dengan pikiran saya, sehingga saya bertanya kepada 1000 pasukan, pemimpin-pemimpin besar, bagaimana tabut itu tidak layak kawan?
Kita harus berkumpul dulu. Kita kumpulkan dulu semua orang-orang kita. Biar kita mufakat dan sepakat supaya tabut itu kita pindahkan dari sana. Karena tabut itu tidak baik di sana. Di tempat di mana Saul dulu seorang raja di zaman di masa yang lampau. Itulah pikiran Daud. Dia bertukar pikiran dengan orang pemuka. Haleluya. Tetapi itu bukanlah kehendak Allah. Itulah sebabnya orang yang jujur mati tadi. Oleh karena dia mengulurkan tangannya kepada tabut tersebut. Ya, orang yang jujur mati karena Tuhan murka. Karena mereka memindahkan tabut tersebut tanpa perintah Allah. Itulah sebabnya Daud menyimpang membawa tabut tersebut ke rumahnya Obed. Bukan kepada tujuan mereka tersebut. Tetapi Tuhan sudah mengatakan kepada dia supaya dia menyimpang dan membawa tabut itu ke rumah Obed. Lalu apa yang terjadi? Rumah Obed tersebut terberkati. Haleluya. Itulah sebabnya tidak ada istilahnya kompromi. Oh, bagaimana seperti ini, supaya aku memiliki banyak teman, sahabat dan lain sebagainya. Bukan itu. Tunggu ada perintah Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Dan ketika tiba saatnya, maka setiap orang yang takut akan Tuhan dan sabar menantikan segala sesuatu apa yang diinginkan oleh Tuhan, maka mereka akan terberkati. Haleluya. Jadi kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Saul dulu. Dan apa yang dilakukan oleh Kain dulu. Kita melihat Kain. Bukankah dia mempersembahkan yang baik kepada Tuhan? Apa yang dia usahai, apa yang dia kerjakan, hasil dari pertaniannya, dia memilih yang baik dan mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi yang dipersembahkannya itu bukanlah keinginan Tuhan. Kenapa? Karena yang diinginkan Tuhan pada waktu itu adalah sembelihan, korban sembelihan. Seperti yang dipersembahkan oleh Habel. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan tidak mengindahkan persembahannya Kain. Dia gagal. Kenapa? Karena dia tidak mengasihi Allah. Sebab Habel dia sangat mengasihi Allah. Perbuatlah seperti yang dilakukan oleh adikmu, maka aku akan mengindahkannya. Tetapi itulah yang tidak dapat dia terima oleh karena kedegilan hatinya. Padahal Tuhan sangat mengasihi dia supaya beranjak dia dari jalannya, supaya Tuhan mengadopsi dan mengangkatnya, supaya Tuhan mengangkat si pemuda tersebut, supaya Tuhan mengadopsinya. Tetapi dia tidak mau menjual hartanya. Haleluya. Apakah keinginan manusia yang diinginkan oleh dirinya sendiri bisa membuat dirinya menjadi seorang yang selamat, yang masuk sampai kepada tujuan atau sampai ke tanah perjanjian? Tidak ada seorang pun. Haleluya, tidak ada jalannya. Nabi pun tidak, malaikat pun tidak. Tidak akan bisa nabi untuk menyelamatkan seorang manusia. Tidak akan bisa malaikat. Hanya seorang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Haleluya.
Dan kita lihat di zaman dulu ya, hal yang sama seperti yang dilakukan oleh dulu orang Farisi. Mereka dulu menyembah Allah, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita sudah baca tadi ya, bagaimana tentang perjalanannya Daud untuk memindahkan Daud tersebut. Dan Matius 7 ayat 16 berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Yang dimaksudkan ya sesuai dengan Markus 7 ayat 7. Bisakah kita memperoleh kehidupan yang kekal dari ada istiadat, dari nenek moyang kita, dari orang tua dan lain sebagainya? Tidak akan bisa. Dari sekolah tidak akan bisa. Dari kekayaan tidak akan bisa. Haleluya. Jadi apa yang dihasilkan oleh anggur, pokok anggur, maka dia akan memperbuahkan anggur sendiri. Itulah sebabnya Kristus adalah pokoknya dan kita adalah rantingnya. Haleluya. Apa yang dihasilkan ranting tersebut? Pasti adalah buah anggur. Haleluya. Jadi tidak akan bisa rumput duri menghasilkan buah anggur. Matius 7:20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berseru terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan. Dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Kita bayangkan seorang pemuda tadi yang sudah berjerilah dan melakukan segala sesuatunya. Tetapi ada satu yang tidak bisa dia lakukan. Haleluya. Itulah membuat hidupnya ya tidak lolos, tidak sampai. Kenapa? Karena dia menolak perkataan Kristus. Yohanes 6 37 berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sesuai dengan Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ada, sebelum dunia dijadikan. Haleluya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Dan Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga.